mencatat pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Jokowi, maka kita konsisten tetap menuntut supaya Jokowi itu segera dimakzulkan. Bisa saja pintu masuknya lewat angket pemilu curang atau nanti ditambah dengan putusan MK nomor 90. Yang penting untuk diperhatikan oleh rezim ini dan juga oleh rakyat. Kenapa penting untuk rakyat? Untuk supaya rakyat itu tidak pernah mau menerima hasil pemilu curang dan mendukung gerakan-gerakan rakyat yang sudah dimulai hari ini, dan saya kira ini akan terus bergulir. Jangan mimpi bahwa ini akan mengerucut untuk mengecil. Ya, terutama kita ingat rezim dan partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Jadi curang perang kan begitu, Pak? Curangnya sudah, perangnya belum gitu. Nah, perangnya ini tuh perang hukum, perang politik, dan perang aksi langsung di masyarakat melalui aksi dan demonstrasi. Mudah-mudahan hak angket menjadi magnet gitu kan untuk menggerakkan rakyat seluruh Indonesia ya yang sekarang kita mulai untuk datang ke DPR berbondong-bondong dan menjadi kekuatan pengontrol dari proses realisasi hak angket serta proses hukum yang sedang dijalankan. Baik Pak Sarwil, ini saya kepada Bang Marwan. Saya melihat nampaknya kok ada semacam kegusaran atau ketakutan dari rezim ini terhadap pertama aksi siang hari ini tadi. Padahal aksi ini tidak ada pembentukan panitia secara khusus, secara rapi. Cuman ya namanya kreatif rakyat umat itu menghadirkan siapa yang akan datang itu. Itu dikira itu panitianya, padahal bukan. Sehingga tergopoh-gopoh nampaknya kemudian ada pemanggilan Egy Sujana. Apakah berkaitan dengan itu? Apa kebetulan kemudian dendam kegigihannya melawan pembuktian ijazah palsu itu, atau kemudian taruhan yang kedua nampaknya tentang rakyat sama-sama untuk meneriakkan hak angket. Mungkin Pak Marwan melihat itu, kenapa ada ketakutan seperti itu? Kalau terima kasih Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menjawab langsung pertanyaan itu bahwa memang terlihat ada ketakutan. Karena itu di beberapa WA grup saya memberikan kesempatan atau tanggapan tentang bahwa kalau memang tidak curang, kenapa takut? Sebaliknya kalau takut berarti curang. Logikanya begitu saja. Ya. Nah, tapi saya ingin sedikit menjelaskan apa yang menjadi sikap kita selama ini dan yang menjadi aspirasi teman-teman yang melakukan aksi hari ini dan di banyak kota. Kita fokus kepada dua hal penting. Pertama, penyelenggaraan negara. Kedua, pelaksanaan pemilu. Yang ini saling kait-mengkait. Bahwa penyelenggara negara yang dipimpin oleh Joko Widodo itu sudah jauh menyimpang dari amanat konstitusi, amanat reformasi, dan prinsip-prinsip demokrasi. Ini semuanya sudah dikangkangi oleh Joko Widodo. Untuk apa? Untuk bagaimana rezim oligarki bertahan, sekaligus juga untuk Joko Widodo itu ingin meraih kekuasaan lewat yang namanya nepotisme. Artinya bahwa ini penyelenggaraan negara sudah dilakukan dengan prinsip oligarki nepotis, yang karena itu harus kita lawan. Itu satu hal. Kemudian bagaimana rezim ini bisa meraih keinginan tadi, maka Joko Widodo sangat berperan untuk bagaimana memenangkan Pilpres 2024. Karena itu, karena banyak penghalalan segala cara yang dilakukan oleh Joko Widodo, maka terjadilah pemilu curang. Itu juga sebabnya tuntutan utama kita itu adalah bahwa kita menolak hasil Pilpres sepanjang angket pemilu curang belum dilaksanakan secara menyeluruh oleh DPR. Artinya sebelum ada penyelidikan oleh DPR terhadap penyelenggaraan Pilpres 2024, maka jangan mimpi, jangan mendeklarasikan kemenangan. Terutama ini kita ingatkan kepada Prabowo Gibran. Bagaimana bisa mereka mendeklarasikan kemenangan, sementara yang dihitung itu adalah dari hasil proses yang curang. Maka itu tidak bisa kita terima. Karena itu juga kita mau segera
yang namanya partai-partai yang ada di 01 dan 03 ini bersatu untuk membuat sehingga angket pemilu curang itu benar-benar bisa terlaksana. Dan karena itu kita mau mereka jangan sampai ada yang tunduk kepada tekanan atau suap atau intervensi dari rezim yang tadi ingin meraih kekuasaan, mempertahankan kekuasaan lewat rezim oligarki nepotis ini. Jadi saya berharap kita mengingatkan PDIP yang pernah mulai mencetuskan lewat Pak Ganjar, mestinya ini konsisten didukung Bu Mega dan DPP PDIP dan seluruh anggota yang ada di Tapi Pak, DPR. Mereka mengerucut untuk yakin terhadap. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Yang ingin saya sampaikan adalah mereka jangan sampai terpengaruh untuk justru membatalkan. Jadi PDIP harus solid dan terus konsisten dengan sikapnya. Begitu juga kita minta yang namanya Nasdem, PKS, PKB, ya, karena sudah ada gerakan-gerakan untuk mematikan upaya angket ini, mempengaruhi anggota-anggota DPR atau partai-partai yang 5 terutama ya, yaitu P3, PDIP, PKB, Nasdem, dan PKS. Ini coba untuk dipecah soliditasnya melalui berbagai cara yang menghalalkan segala cara, dan karena itu kita ingatkan mereka jangan mengkhianati amanat rakyat, jangan mengkhianati prinsip-prinsip demokrasi dan amanat reformasi. Jangan pernah melakukan itu. Jadi apapun yang akan mereka lakukan, ujungnya adalah bahwa mereka harus konsisten untuk menuntaskan angket pemilu curang. Maka karena itu message kita adalah kepada rezim Joko Widodo dan sekarang sudah bergabung dengan ada di sana Prabowo, ada SBY, ada Erlangga dan sebagainya, ya. Kita ingatkan kepada mereka jangan memaksakan kehendak, memaksakan hasil pemilu curang untuk diterima oleh rakyat. Karena rakyat akan melawan. Saya kira itu message yang paling penting. Nah, sebaliknya kepada rakyat, jangan berhenti untuk melakukan advokasi, mendukung DPR, dan kalau perlu kita melakukan demonstrasi di depan gedung DPR berhari-hari untuk menjamin bahwa 5 partai ini memang benar-benar akan mewujudkan terlaksananya angket pemilu curang tadi. Jadi intinya itu ya. Jadi message utama kepada rezim untuk supaya jangan menghambat upaya angket, jangan memaksakan hasil pilpres untuk melantik Prabowo. Kemudian yang penting juga adalah bahwa karena sudah bertahun-tahun dari petisi 100 mencatat pelanggaran konstitusi, pengkhianatan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan oleh Jokowi, maka kita konsisten tetap menuntut supaya Jokowi itu segera dimakzulkan. Bisa saja pintu masuknya lewat angket pemilu curang atau nanti ditambah dengan putusan MK nomor 90. Saya kira itu mungkin message yang penting untuk diperhatikan oleh rezim ini dan juga oleh rakyat. Kenapa penting untuk rakyat? Untuk supaya rakyat itu tidak pernah mau menerima hasil pemilu curang. Jadi harus tetap teguh melaksanakan apa yang sudah dan mendukung gerakan-gerakan rakyat yang sudah dimulai hari ini, dan saya kira ini akan terus bergulir. Jangan mimpi bahwa ini akan mengerucut untuk mengecil. Ya, terutama kita ingat rezim dan partai-partai pendukung Prabowo Gibran. Aturan main kita bukan tidak paham bahwa kalau ada masalah lapor ke Bawaslu, lapor ke MK, atau kalau bicara pidana itu ke polisi. Tapi kalau 3 lembaga ini semuanya ada di bawah kendalinya Jokowi, dia bisa saja basa-basi. Ada kecurangan, lapor ke MK katanya, lapor ke Bawaslu. Tapi kalau itu di bawah kendalinya dia, kita dapat apa? Nah, sebaliknya kita ingin ini dituntaskan di DPR lewat angket. Apa masalahnya? Kenapa dia takut kalau memang dia tidak curang? Tapi kalau dia sangat takut, berarti memang ini membuktikan dia atau rezim ini, termasuk yang namanya Prabowo Gibran, itu terlibat dalam kecurangan. Nah, kalau sudah jelas curang, mana bisa kita disuruh menerima bahwa hasil Perpres 2024
sesuai dengan perhitungan KPU. No way. Ya, kita tidak akan pernah menerima itu. Sepanjang kecurangan itu Anda tidak buktikan Anda tidak curang, maka rakyat tidak akan pernah menerima. Sebaliknya, supaya ini benar-benar bisa diterima rakyat, maka penyelidikan yang tuntas lewat angket pemilu curang di DPR itu harus benar-benar terlaksana. Kemudian yang terakhir, kembali saya mengingatkan partai-partai yang 5 tadi, mulai dari PDIP, PKS, PKB, Nasdem, dan P3, jangan sekali-kali pernah mengkhianati hak demokrasi dan daulat rakyat. Harus benar-benar ini Anda yang menjadi pemimpin partai ini, jangan sampai justru ditawarin kursi 2-3 menteri kabinet atau bahkan duit atau duit lalu Anda berkhianat. Ya. Anda sama saja dengan pengkhianat yang selama ini kita gugat. Nah, ini peringatan yang memang harus disampaikan secara jelas kepada pemimpin 5 partai dan juga kepada rakyat supaya mereka paham. Nanti siapa sebenarnya pengkhianat ini? Tapi yang paling penting bahwa kita sudah menyampaikan pesan ini dan Allah menyaksikan. Ya, kalau memang mereka masih mau berkhianat, silakan saja urusannya, nanti Allah lah itu yang akan memberikan hukuman atau pengadilan akhir nanti di akhirat.